Hai guys, kembali lagi bersama saya di era 17. Apa kabar kalian semua? Semoga kita lebih bisa menjaga alam agar musibah-musibah mengerikan tidak terjadi. Seperti pada kesempatan kali ini, era 17 akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari salah satu efek global warming alias pemanasan global, di mana film ini berjudul Acid 2023. Film ini bercerita tentang kengerian hujan asam yang terjadi akibat bumi yang sudah tidak bisa menetralisir buah dari kelakuan manusia. Di mana di film kali ini kita diminta peduli pada lingkungan dan juga bumi yang cuman satu-satunya ini. Oke lah, daripada debat ngurusin luar angkasa tapi bumi tidak dijaga, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari era 17. Film ini diawali dengan diperlihatkannya video amatir demonstran untuk menuntut keadilan pada kasus penganiayaan yang menimpa seorang aktivis yang bernama Karin, di mana Karin yang ikut dalam demo kenaikan pajak harus mendapatkan perawatan intensif setelah kakinya pengkor dihajar petugas seperti maling ayam. Di tengah panasnya konferensi pers, pria cepak bernama Michelle menuntut kejelasan hukum pada apa yang pacarnya alami. Namun karena tak kunjung mendapat kejelasan, para demonstran mulai bertindak anarkis dan menantang para petugas. Beberapa hari kemudian, Michelle yang harus menjalani wajib lapor selama 3 bulan akibat aksi barbarnya terlihat mendapat sambutan dari calon ibu mertuanya saat datang menjenguk Karin. Setibanya di kamar, Karin yang kebluk terlihat senang saat melihat si Ayang datang menjenguk. Apalagi Karin merasa Michelle bisa menemaninya menjalani operasi kakinya yang pengkor. Singkat cerita, sesaat sebelum Karin menjalani operasi, Michelle berusaha menenangkan Karin yang terlihat tegang. Kemudian Karin yang sadar telah berpacaran dengan seorang duda meminta Michelle untuk fokus pada pekerjaan dan juga putri tunggalnya yang bernama Selma. Terlebih Selma yang beranjak remaja lebih membutuhkan perhatian lebih dari Michelle. Lantas sebelum perawat membawanya ke ruangan operasi, Karin langsung mendonorkan jigongnya pada Michelle. Kemudian scene beralih ke tempat latihan kuda. Selma yang kesal terlihat melabrak Sally yang sedang memutar video viral penganiayaan yang si ayah lakukan. Setelah Sally dicekoki kuda, Selma yang barbar akhirnya dibawa menuju ruang BP. Di siang harinya, ibu Selma yang bernama Alice dan gebetannya yaitu Brice terlihat datang untuk mengurusi tindakan barbar yang Selma lakukan. Di mana kali ini mereka yang tak ingin Selma di DO memohon pada kepala sekolah untuk memaafkan tindakan Selma. Brice pun berjanji akan menyuruh Selma meminta maaf atas tindakannya. Namun di saat itu pula, Selma yang merasa tak bersalah langsung nge-fuck you saat mendengar pernyataan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, si kepala sekolah yang berusaha mencari jalan terbaik akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian si kepala sekolah berkata, sebagai hukuman atas tindakannya, untuk sementara waktu Selma akan diskor. Singkat cerita, Alice terlihat membaca tindakan barbar yang Selma lakukan. Terlebih ia sudah susah payah menyekolahkan Selma di asrama elit agar hidup Selma tidak belangsak seperti dirinya. Namun Selma yang merasa si ibu tidak mengerti dengan pembulian yang ia alami, memintanya untuk mengantarkannya saja ke rumah si ayah. Setelah berada di rumah si ayah, Selma terlihat meracuni si ayah untuk nonton video, di mana menurut Selma, video ini selalu membuatnya rileks dan tertidur lelap selama berada di asrama. Sesaat kemudian, si ayah yang merasakan gatal ekstrim di alat GPS tahanan meminta putrinya mengambilkan krim kutu air. Kemudian, Selma yang berusaha membuat kedua orang tuanya rujuk, meminta si ayah agar tidak lagi menemui Karin. Tapi jelas saja si ayah tidak menggubris hal tersebut dan meminta Selma untuk mengerti. Madame la Châtelaine. Sesaat kemudian, Selma langsung merasakan ngeri saat melihat berita tentang bencana hujan asam yang terjadi di kawasan Amerika Latin.
di mana hujan tersebut akan menjadi bencana besar bagi umat manusia, dan kini beberapa negara Latin telah menerapkan status darurat. Di mana hujan asam yang terjadi akibat pemanasan global ini bersikap korosif dan bisa merusak apa saja, apalagi hewan dan manusia. Dan saat ini, beberapa negara mulai mengungsikan warga ke dalam bunker. Melihat berita mengerikan yang Selma tonton, Michelle langsung mematikan TV-nya. Beberapa hari kemudian, di tengah hujan deras yang mengguyur kotanya, Alice terlihat mengantar Selma kembali ke asrama. Karin? Dari insiden tersebut, Selma pun akhirnya menyadari jika sifat temperamen yang ia miliki merupakan turunan dari kedua orang tuanya. Di malam harinya, Alice pun bete saat dirinya lupa menutup jendela sehingga air hujan berleberan ke dalam kamar. Oui, c'est maman. Je pense bien à toi et je t'aime. My God, mengerikan sekali. Hujan asam yang terjadi di Amerika Latin rupanya sudah sampai ke benua Eropa. Di keesokan harinya, Selma yang tengah mengikuti pelajaran berkuda langsung merasakan firasat buruk saat melihat awan hujan yang terlihat tak biasa. Sementara itu, Alice yang tengah bertugas di panti jompo langsung syok saat mendapat pesan peringatan dari BMKG jika area asrama Selma termasuk ke dalam zona merah turunnya hujan asam dengan intensitas tinggi. Di tengah keheranan Michelle yang mendapat telepon langsung panik saat Alice memberitahu jika kini akan terjadi hujan asam dan asrama Selma berada di zona merah. Di tengah kepanikan, Michelle yang khawatir langsung OTW menjemput Alice dan bergegas menjemput Selma di asrama. Sementara itu, saat Selma kesulitan mengendalikan kudanya, Pak Eric yang kesal langsung mengaitkan kuda Selma dan memintanya untuk menunggu saja sampai yang lain selesai berkeliling. Ken qui saute tout le temps là. Elle peut regarder son portable toute la journée, elle bouffe tout ce Sesampainya di asrama, Alice langsung bergegas menyusul Selma. Di saat itu pula, Michelle yang mendengarkan siaran berita pun panik karena saat ini awan hujan asam tengah bergerak ke area tersebut. Hingga saat Alice kembali, Michelle semakin panik saat mengetahui Selma sedang mengikuti pelajaran berkuda di tengah hutan. Mendengar hal itu, Michelle pun langsung tancap gas. Kembali pada Selma, di tengah angin yang berhembus, Selma pun terlihat melongo saat melihat awan hujan yang semakin mendekat. C'est ce bordel. Élise! Élise! Setelah abret-abretan, Michelle meminta Alice untuk segera menjemputnya di hanggar, sementara ia akan mencoba menerobos pagar pembatas. Di saat itu pula, Selma yang menyadari teman-temannya sudah mudar terlihat ngabret kembali menuju hanggar. Tepat pada waktunya, Michelle pun berhasil membawa Selma berlindung ke dalam hanggar. Di tengah kepanikan, Michelle langsung membawa selimut dan langsung menunggu kedatangan Alice. Dans le grand manège! Oui. Accroche-toi! Vers le mec! Un mec qui me colle là. Recule! T'inquiète.
Saat hujan mulai mereda, kerusakan dan kengerian pun terlihat di seluruh penjuru kota. Di saat itu pula, Michelle terlihat memperbaiki mobilnya yang mulai bobrok terkena asam. Sementara itu, Alice yang sedang memunguti kain dan selimut yang berserakan mendapati telepon dari Brice yang mengkhawatirkan keadaannya. Namun di saat itu pula, Alice meminta Brice yang berada di zona aman untuk tetap tenang, terlebih saat ini ia dan Selma berhasil selamat dari hujan asam berkat bantuan Michelle. Mendengar hal itu, serentak membuat Brice resah, terlebih ia takut Alice kembali rujuk dengan mantan suaminya. Lantas Brice mengungkapkan jika ia akan menjemput Alice dan Selma di perbatasan kota. Hingga setelah telepon berakhir, Alice langsung membantu Michelle melakukan persiapan agar bisa secepatnya pergi ke zona aman. Faut éponger. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah perjalanan, Michelle pun merasa jika mobilnya tidak akan mampu untuk sampai ke perbatasan. Voilà, comme ça. Voilà. Écoute-moi. Calme-toi, écoute-moi. C'est moi, ma chérie. Kemudian, mereka pun langsung berjalan ceker melanjutkan perjalanan. Singkat waktu lagi, setelah jauh berjalan mereka yang haus dan kelaparan memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran. Y'a quelqu'un? Takut air keran sudah tercemar, Michelle langsung memberikan air tersebut pada si kucing. Namun sesaat kemudian, Selma yang menyadari si kucing dijadikan tikus percobaan langsung membuang air tersebut. Sesaat kemudian, setelah mengisi perut yang keroncongan, Michelle pun memasangkan mangkuk aluminium foil di sepatu Selma sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Hingga di malam harinya, Selma yang terbangun terlihat pergi ke dapur untuk mengecek keadaan si kucing. Serentak Selma pun syok parah saat mengetahui si kucing menjadi korban tindakan bodoh ayahnya. Hingga di keesokan harinya, Selma dibangunkan si ayah untuk segera melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Je t'entends pas. Passer Chimay, on est encore à côté de la frontière. Et là, Sesampainya di jembatan perbatasan kota, para warga yang panik berdesak-desakan agar bisa secepatnya sampai ke tempat penampungan. Namun sialnya, mereka harus terpisah dan karena jembatan hampir roboh, para petugas meminta Alice untuk segera menyeberang. My God, akibat berdesak-desakan, Alice dan beberapa warga pun terjatuh ke dasar sungai. Dan naasnya, air sungai pun sudah terkontaminasi hujan asam. Di saat itu pula, Selma yang menyadari si ibu terjatuh berusaha untuk menolong si ibu.
Serentak tangis Selma dan Michelle pun pecah saat melihat Alice tewas mengenaskan dan larut dalam cairan asam seperti tablet suplemen. Sesampainya di tempat penampungan, Selma yang masih syok terlihat termenung meratapi nasib. Hingga sesaat kemudian, Michelle yang datang langsung memasangkan gelang pengenal pada Selma. Di mana kali ini, Michelle akan mengajak Selma mengungsi ke tempat pengungsian Karin yang berada di kabupaten. Meski sempat menolak, Selma yang tak punya pilihan lain terpaksa menurut. Allez, on fait descendre tout le monde, faites descendre. Namun di tengah perjalanan, para petugas terpaksa menurunkan warga setelah jembatan penghubung yang akan mereka lewati diinfokan sudah roboh. Alhasil, Michelle dan para warga pun harus berjalan ceker apruk-aprukan mencari jalan alternatif. Di tengah perjalanan, para petugas yang melihat awan hujan meminta para pengungsi untuk mempercepat langkah. Malade, c'est fumier. Ce n'est rien qui crève, hein. Tiens le coup. Allez. Dépêche-toi, on se dépêche. C'est bon. Namun di tengah keadaan genting, si beban Selma malah kelelahan hingga membuat mereka terpisah dari rombongan. Untung sekali, berkat bunker bekas perang, Michelle dan Selma pun selamat sebelum tubuh mereka melepuh. Saat hujan reda, dengan kaki yang pengkor, Michelle langsung mengajak putrinya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di perumahan elit, mereka pun seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Hingga di tengah keputusasaan, Michelle mengajak anaknya untuk mencari bantuan. Va traîner. Qu'est-ce que t'as, maman? À l'aide! Au secours! Beberapa saat kemudian, Michelle dan Selma akhirnya dibantu penghuni Perum yang terjebak di rumahnya bernama Deborah, di mana ia tinggal bersama anak satu-satunya bernama Will. Hingga saat si ayah siuman, Deborah yang akan mengobati kaki Michelle langsung mengajaknya ke lantai atas. Di saat itu pula, Selma yang kasihan mengajak Will untuk bermain. Sesaat kemudian, Selma yang diajak Will merasa penasaran saat melihat monitor ICU berada di tempat tersebut. Qu'est-ce que tu fais là? T'as touché quoi? Melihat monitor ICU yang berbunyi aneh, Deborah yang panik meminta Selma dan Michelle untuk pergi. Namun Michelle yang melihat rembesan air hujan menyarankan Deborah untuk memindahkan monitor tersebut ke tempat yang lebih aman. Hingga sesaat kemudian, Michelle langsung membantu Deborah untuk memindahkan alat tersebut ke dalam basement. Setelah mendapat bantuan, Deborah yang berusaha berterima kasih mengizinkan Michelle dan Selma untuk bermalam di garasi. Namun ia tak bisa membagi persediaan yang ia miliki, terlebih saat ini Deborah dan Will harus bertahan sampai bantuan datang. Mendengar hal itu, Michelle pun langsung mengambil kampak dan berniat ngeluting ke beberapa rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara di dalam basement, sambil memandangi Will yang terbaring lemah, Deborah mengungkapkan kesedihannya pada Selma.
di mana Will yang menderita gagal ginjal harus secepatnya mendapatkan ginjal pengganti dan sayangnya ia tidak bisa pergi kemana-mana tanpa membawa alat-alat ini. Laisse un moment. Di malam harinya, seketika Michelle pun syok parah saat mendengar kabar dari Karin yang terjebak di dalam terowongan. Setelah rumah sakit tempatnya dirawat hampir ambruk dan kini Karin hanya bisa menunggu bantuan datang. Saat hujan kembali turun, Deborah yang akan tidur terlihat bertingkah aneh dengan mengunci rapat pintu basement. C'est pas ok. Sementara di garasi, Michelle yang mendengar hujan semakin deras memutuskan untuk melihat keadaan. Dan benar saja, Michelle pun kaget saat rumah cicilan Deborah sebentar lagi akan ambrol. Sementara di dalam basement, Deborah yang tak tega meninggalkan anaknya terlihat pasrah dengan apa yang akan terjadi. See to highlighted route. Saat mereka tersesat entah di mana, Selma seketika mengalami tantrum epik dan menyalahkan tindakan si ayah yang tega meninggalkan Deborah dan Will di rumah itu. Où est-ce qu'on va? Tais-toi! Tais-toi, ferme-la! Ferme-la, tu m'entends? Setelah membuat anaknya diam, Michelle yang serba salah langsung pergi keluar untuk menenangkan diri. Namun Selma yang pundung bak bocil langsung pergi tanpa tujuan yang pasti. Menyadari dirinya berada di rawa, Michelle yang kembali ke mobil pun panik saat si beban Selma tak ada di mobil. Sementara itu, bukannya kembali ke mobil, si beban malah ngapruk ke tengah rawa sambil mewek dan tantrum gak jelas. Saat air semakin menggenang, Michelle yang melihat Selma dalam bahaya langsung bergegas menyelamatkan putri bebannya meski kakinya harus terkena air asam. Je suis là! Monte-toi les épaules! Accroche-toi! Dasar bocil beban. Berkat pengorbanannya, Michelle pun berhasil menyelamatkan si beban Selma. Di saat itu pula, Selma yang menyesali tindakan bodohnya langsung berteriak meminta bantuan. Di keesokan harinya, Selma yang putus asa pun sumringah saat melihat bantuan kebetulan yang sedang menyisir tempat tersebut.
Hingga setibanya di tempat penampungan, Selma yang sedang melakukan pendataan pun langsung menanyakan keberadaan Brice dan juga kekasih ayahnya yaitu Karin. Namun dengan berat hati, si petugas mengungkapkan jika Brice dan Karin tidak bisa diselamatkan dan tewas oleh hujan asam yang terjadi. Hingga setelah mengetahui kabar tersebut, Selma terlihat mendatangi tempat perawatan si ayah. Dan rupanya, akibat aksi heroiknya, si ayah yang terluka parah harus kehilangan kedua kakinya. Di saat itu pula, sambil menahan rasa sakit, si ayah yang siuman meminta Selma untuk menemaninya, terlebih ia merasa tidak punya siapapun selain Selma. Lantas di tengah penyesalan, Selma terlihat terpukul atas tindakan bodoh yang ia lakukan ketika mengalami tantrum. Lalu, kira-kira seperti apa kelanjutan dunia untuk menghadapi hujan asam ini? Paduli bagong, karena film pun sudah berakhir.